bulan Rajab sama dengan bulan-bulan yang lainnya, nggak punya keutamaan. Kemudian di bulan Rajab juga ada perayaan Isra Mi'raj. Dalam Islam nggak ada perayaan ini. Ini termasuk perbuatan bid'ah. Termasuk perbuatan bid'ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Lingkar Sabda. Terlalu semangat menyesatkan dan membid'ahkan umat Islam yang melakukan kegiatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Yazid bin Abdul Qadir Jawas Al-Wahabi ditegur keras ulama besar mantan petinggi Wahabi Salafi. Berdasarkan tayangan yang telah beredar luas itu, salah satu mantan petinggi Wahabi Salafi telah meluruskan kesalahan fatal Yazid bin Abdul Qadir Jawas Al-Wahabi yang selalu mencari panggung dengan cara menyesatkan umat Islam Indonesia. Lantas bagaimana fakta sebenarnya? Berikut adalah tayangan selengkapnya. Merujuk pada tayangan yang tengah viral di jagat maya Indonesia, Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas Al-Wahabi kembali menuai pro kontra atas fatwa terbaru dalam pernyataan resminya. Yazid Jawas Al-Wahabi menuding bahwa umat Islam Indonesia masih saja terpedaya oleh perbuatan yang tidak memiliki hujjah syariah dari Al-Quran maupun hadis Nabi Muhammad SAW. Menurutnya, banyak amaliyah yang selama ini masih terus-menerus dilestarikan oleh masyarakat Indonesia, padahal amaliyah tersebut tidak pernah dicontohkan langsung oleh Nabi Muhammad SAW beserta para sahabat-sahabatnya. Dengan nada tinggi, sang dai Wahabi Salafi yang pernah mengeluarkan fatwa onani boleh dan sah di bulan puasa tersebut menyatakan bahwa bulan Rajab tidak memiliki keutamaan sedikit pun sebagaimana bulan-bulan yang lain. Mengerjakan amaliyah apapun di bulan Rajab tidak ada dalilnya baik dari Al-Quran maupun hadis Nabi Muhammad SAW. Termasuk perbuatan bid'ah yang kerap kali dilakukan oleh umat Islam Indonesia adalah perayaan Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Karena secara jelas perayaan itu termasuk perbuatan yang menyimpang, tidak dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Tegas Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas Al-Wahabi. Bulan Rajab sama dengan bulan-bulan yang lainnya, nggak punya keutamaan. Dan juga nggak ada riwayat-riwayat tentang dianjurkannya kita puasa atau amal tertentu, sholat, nggak ada sama sekali. Kemudian di bulan Rajab juga ada perayaan Isra Mi'raj. Dalam Islam nggak ada perayaan ini. Karena apa? Karena Nabi tidak melakukan perayaan ini termasuk perbuatan bid'ah. Sontak atas beredarnya tayangan video salah satu petinggi Wahabi Salafi ini, akhirnya salah satu ulama ternama Indonesia, mantan petinggi Wahabi Salafi lulusan Timur Tengah, meluruskan kekeliruan dan kebodohan fatal Yazid bin Abdul Qadir Jawas Al-Wahabi. Dalam pernyataannya secara tegas serta ilmiah, Dr. Ahmad Sarwat LCMA menolak semua tudingan menyimpang dari salah satu petinggi Wahabi Salafi Indonesia ini. Menurutnya, orang yang hobi membid'ahkan setiap amaliyah umat Islam adalah mereka yang tidak pernah belajar agama Islam dengan benar. Bahkan dengan nada bergurau, Dr. Ahmad Sarwat LCMA menyatakan bahwa pembid'ahan yang kerap dilakukan oleh para Wahabi Salafi ini hanyalah kamuflase dan bentuk pengkafiran, tapi sebenarnya ingin mengkafirkan sesama umat Islam, tapi terlalu kasar, akhirnya diganti dengan istilah bid'ah. Agar lebih jelas, berikut adalah bantahan ilmiah dari mantan petinggi Wahabi Salafi Timur Tengah, Dr. Ahmad Sarwat LCMA. Saya masih ke Ustadz Sarwat, sejauh mana Ustadz bahaya tabdi atau vonis bid'ah, kamu masuk neraka gitu, sejauh mana bahaya itu Ustadz? Ya pastinya orang nggak suka kan dituduh bid'ah, karena ini bagian sebenarnya cuma cara sedikit variasi untuk untuk menghaluskan dari yang asalnya itu adalah mengkafirkan sebenarnya. Oke. Jadi tabdi' itu asluhu takfir sebenarnya.
ingin mengkafirkan sesama umat Islam. Cuma kok kayaknya kasar gitu ya. Jadi gantilah istilah-istilah apa gitu kan. Nah, istilah yang paling gampang itu adalah bid'ah gitu. Walaupun sebenarnya itu senjata yang enggak presisi juga. Nembak orang dengan cara membid'ahkan kan tinggal dibalik, sederhana banget, dibalik lagi. Nah, lu juga bid'ah. Nah, emang lu kalau cebok nggak pakai batu apa? Kan cebok harus pakai batu kalau mau sesuai dengan Nabi kan? Nah, itu banyak yang sederhana sekali jawabnya gitu. Sebenarnya membid'ahkan itu ya menunjukkan bahwa orang itu nggak paham sebenarnya. Nah, orang yang tidak paham dituding-tuding kayak gitu kan dia kesel, dia bales gitu kan. Terjadilah perdebatan yang nggak ada habis-habisnya. Sebenarnya sederhana aja, kalau sedikit mau ngaji aja, belajar ilmu agama yang rada beneran. Bukan yang cuma sekedar wah bid'ah, itu gampang. Ya kan, cuma dengan modal satu hadis aja udah semua orang dibedain kan selesai. Ada orang maulid bid'ah, ada orang kunut bid'ah, ada orang Isra Mi'raj bid'ah, ada orang zikir berjamaah bid'ah, kan gampang. Apa sih susahnya cuma ngomong bid'ah doang? Tapi ente punya ilmu nggak tentang hal itu, gitu ya? Nah, itu yang agak susah bagaimana kemudian menjelaskan. Memang kalau logika orang awam kan sederhana ya. Rasulullah kalau habis sholat itu zikir berjamaah enggak, berarti kan bid'ah, gitu kan? Rasulullah pernah maulidan enggak, kan bid'ah berarti, gitu kan? Kan cuma tinggal Rasul gimana gitu kan? Ya tinggal dijawab aja. Ente kalau lebaran pulang kampung enggak? Pulang. Rasul pernah pulang kampung enggak? Itu juga bid'ah kok, gitu kan? Kan sederhana banget sebenarnya untuk menjawab orang yang suka ngebid'ahin itu. Kita tanya balik dia, gitu. Ente emang kemana-mana naik onta? Kemana-mana bawa tongkat? Ya, kalau makan emang makannya korma? Kan enggak, dia makan nasi juga, walaupun dia makan korma sepiring penuh, ya kan? Sebagaimana Nabi kan makannya korma ya kan, beliau berzakat aja kurma, makan kurma sepiring penuh. Begitu ditanya, udah makan belum? Belum jawabannya. Kalau belum kena nasi, iya kan, belum makan gitu. Perut ente tuh bid'ah, tau enggak lo? Kagak doyan korma, doyannya nasi, itu perut ente bid'ah itu sebenarnya kan. Jadi seberapa berbahaya? Ya berbahaya banget sebenarnya. Baik, Ustadz sudah sampai titik itu Ustadz ya, kira-kira begitu. Sudah capek untuk diajarin nggak ngerti-ngerti juga begitu. Ya susah kan, ngajinya harus sama gurunya dia. Kalau sama orang lain aja udah salah, udah nggak sunnah lah, udah apa segala macam. Udah dikasih kacamata kuda, itu susah kan begitu. Masih butuh 5 tahun 10 tahun lagi sampai dia mentok, baru kemudian Ustadz pengen ngaji dong yang rada beneran. Nah, lu kemarin kemana aja ngaji kagak bener kan gitu. Banyak yang kayak gitu. Pendapat yang melarang Isra Mi'raj diantaranya adalah para ulama Arab Saudi dan pengikutnya di dunia, dan diteruskan oleh Yazid bin Abdul Qadir Jawas Al-Wahhabi. Mereka beralasan bahwa hal ini tidak ada dasarnya dalam Islam. Jika memang baik, niscaya umat terdahulu sudah mencontohkannya. Mereka mengatakan sesungguhnya acara Isra Mi'raj adalah bid'ah dan bukan berasal dari agama Islam. Hal ini karena beberapa alasan. Pertama, Nabi dan para sahabatnya yang mulia serta para imam Islam tidak pernah membuat acara pada malam Isra dan Mi'raj. Jika memang memperingatinya adalah hal yang disyariatkan, niscaya mereka akan lebih dahulu melakukannya dibanding kita. Karena mereka generasi yang paling bersemangat dibanding kita dalam melakukan kebaikan dan mengejar pahala yang besar. Sedangkan pihak yang membolehkan seperti Darul Ifta Al-Misriyah, termasuk para ulama di Indonesia umumnya, alasannya hal baru yang sejalan dengan ajaran Islam itu tidak terlarang, bukan termasuk bid'ah. Berikut fatwa Darul Ifta Al-Misriyah tentang Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW, yang artinya sesungguhnya peringatan Isra dan Mi'raj di bulan Rajab adalah boleh secara syar'i. Hal itu tidak apa-apa selama tidak terkandung di dalamnya hal yang mengharamkan. Bahkan di dalamnya terdapat pembacaan Al-Quran, zikir, dan peringatan. Hal ini tidak ada dalil tentang larangannya. Jika ada yang bilang ini perkara baru, padahal Rasulullah SAW mengatakan, siapapun yang menciptakan hal baru dalam urusan agama ini, maka tertolak. Hadis riwayat Muslim. Kami katakan, iya, tetapi apa yang baru tapi ada dasarnya, maka bukan termasuk yang tertolak.
bahkan itu hal yang baik dan bisa diterima. Seperti sahabat Bilal radhiyallahu an, beliau tidaklah berwudu melainkan setelahnya sholat 2 rakaat. Juga seorang sahabat yang mulia membaca setelah bangun dari ruku, Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Dan Nabi Muhammad SAW mendengar hal itu. Justru Rasulullah memberikan kabar gembira kepada keduanya, meskipun secara khusus syariat tidak memerintahkan hal itu. Al-Quran dan zikrullah termasuk bagian dari agama, maka mewujudkan hal ini di waktu kapanpun tidak ada hal yang melarangnya. Wallahu a'lam bishawab.